Secara etimologis, fabel berasal dari bahasa Latin, yaitu fabula. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berbeda manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan tentang kisah kehidupan nyata. Fabel juga sering disebut cerita moral, karena pesan yang ada dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Fabel tidak hanya mengisahkan kehidupan binatang, tetapi juga mengisahkan kehidupan manusia dengan segala karakternya. Yang selanjutnya adalah ciri kebahasaan. Ada 3, yaitu kalimat naratif atau peristiwa, 2 kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh, 3 menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal atau bahasa percakapan. Selanjutnya ada struktur cerita fabel. Yang pertama, judul adalah kalimat yang terdapat pada awal cerita yang memiliki fungsi untuk menjelaskan tema secara umum atau gambaran dari cerita tersebut. 2. Orientasi. Bagian yang menunjukkan pengenalan karakter, waktu, dan tempat dalam cerita. Biasanya terdapat pada bagian awal cerita. Dan yang ketiga, komplikasi. Bagian pada fabel yang menunjukkan konflik awal atau munculnya masalah dalam cerita. Yang keempat adalah klimaks, merupakan bagian yang menceritakan puncak dari suatu masalah atau konflik. Dan yang kelima, resolusi. Ini adalah bagian dari cerita yang berisi tentang penyelesaian masalah yang ada dalam cerita. Dan yang keenam adalah koda, merupakan bagian terakhir dari cerita fabel yang berisi tentang amanat dari pengarang atau pesan-pesan yang ingin disampaikan. Yang selanjutnya adalah ciri umum cerita fabel. 1. Fabel mengambil tokoh para binatang. 2. Watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk. 3. Tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. 4. Cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian, sebab-sebab akibat, rangkaian, yang diurutkan dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir, fabel menggunakan latar alam, seperti hutan, sungai, kolam, lembah, dan lain-lain. Jenis-jenis cerita fabel. Yang pertama, ada fabel modern. Cerita yang muncul karena sengaja ditulis dengan kurun waktu yang belum relatif lama. Cerita fabel ini dibuat sengaja sebagai sebuah ekspresi kesusastraan. Ciri-ciri dari fabel modern adalah karakter pada setiap tokohnya unik. Ceritanya bervariasi, bisa panjang atau pendek. Tema lebih rumit dan terkadang berupa epik. Dan yang kedua adalah fabel klasik. Cerita yang memang sudah dikenal sejak zaman dulu, yang tidak diketahui jelas kapan waktu munculnya. Ciri-ciri dari fabel klasik adalah tema lebih sederhana, cerita pendek, banyak terdapat pesan-pesan moral, dan sifat hewani dari tokoh masih sangat melekat. Contohnya adalah kisah kancil dan buaya merupakan salah satu dari fabel klasik. Unsur intrinsik cerita fabel. Yang pertama ada tokoh, orang atau hewan yang menjadi pelaku dalam cerita. Yang kedua, ciri tokoh utama. Sering dibicarakan, sering muncul dan menjadi pusat cerita. Dan yang ketiga, penokohan. Pemberian karakter pada tokoh. Karakter bisa bersifat protagonis atau yang disukai dan bisa juga antagonis yang tidak disukai. Yang keempat, ada watak tokoh. Watak dapat disimbolkan dari penggambaran fisik, penggambaran tindak tokoh, dialog tokoh, monolog, atau latar sosial. Yang kelima, setting atau latar adalah tempat atau waktu kejadian serta suasana dalam cerita. Ada 3 jenis latar, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar sosial. Yang keenam adalah tema. Adalah gagasan yang mendasari cerita. Yang ketujuh, amanat adalah pesan yang disampaikan penulis secara tidak langsung. Kisah semut dan belalang. Pada suatu hari di musim panas,
Di sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat, membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa ke sarangnya. Hei semut, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat, hari ini sangat cerah. Ayo, kita nikmati hidup kita. Hahaha. Kata si belalang. Aku sedang menyimpan makanan untuk musim dingin, dan aku menyarankanmu untuk melakukan yang sama, hai belalang. Jawab si semut. Kenapa repot-repot menyiapkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih lama kan? Lihat, banyak sekali makanan saat ini. Ini tidak akan habis, semut. Tapi semut tidak memperdulikan ajakan si belalang. Dia melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kerja kerasnya. Sementara itu, belalang kembali bernyanyi dan memainkan violinnya. Ketika musim dingin tiba, belalang mendapati dirinya lemah karena kelaparan. Sementara itu, semut-semut terlihat berbahagia dan bersenang-senang. Mereka membagikan setiap hari jagung dan biji-bijian dari lumbung makanan yang mereka kumpulkan di musim panas. Selesai. Hai adik-adiknya Yuta, kisah semut dan belalang ini mengajarkan agar kita selalu bekerja keras untuk mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang loh. Menabung untuk sesuatu yang kita inginkan di masa yang akan datang adalah sesuatu hal yang baik. Nah, pesan Yuta lainnya, kamu jangan terlena dengan keadaanmu saat ini. Bisa jadi saat ini kamu bahagia dan punya segalanya, tapi kamu tidak tahu kan apa yang terjadi di masa depan? Masa depan yang sukses dan bahagia akan kamu raih kalau kamu bekerja keras. Terima kasih. Salam Yuta.